Indra, mungkin saat-saat seperti sekarang ini adalah saat-saat yang sulit juga begitu, tidak hanya untuk Indonesia tapi juga untuk negara-negara lain termasuk negara sumber PMA begitu. Tapi kalau Anda lihat apa sih strategi yang bisa dilakukan dari pemerintah begitu mungkin untuk tetap menarik di tengah persaingan yang ketat ini? Tepat sekali Mbak Neke, tadi di negara sumber PMA-nya itu sendiri juga mereka situasinya sulit. Jadi mereka juga mengalami pembatasan-pembatasan, baik pembatasan mobilitas terutama maupun pembatasan-pembatasan lainnya yang membuat mereka harus mereschedule. Rata-rata sih mereschedule, Mbak. Tidak membatalkan. Kami belum mendapatkan sebuah berita untuk pembatalan apa-apa dari rencana-rencana perusahaan-perusahaan yang sudah berhubungan dengan kita. Mostly adalah rescheduling karena memang tidak bisa mengirimkan expert, tidak bisa mengirimkan tim untuk melakukan kajian mendalam, tidak bisa melakukan misalnya diskusi lanjutan. Memang ada beberapa melakukan diskusi via Zoom terutama, itu mostly yang kita lakukan. Tapi tetap ada keterbatasan di situ, namun itu tidak menghentikan rencana mereka. Yang kita bantu lagi adalah strateginya adalah kita sepanjang kita punya kantor perwakilan di negara tempat mereka, maka kantor perwakilan kita lah yang aktif menemani, mengawal, memberikan informasi dan terus memberikan citra bahwa kita selalu hadir membantu mereka dan selalu siap untuk melayani. Kira-kira sementara ini di masa sulit ini itu strategi yang bisa kita lakukan. Apakah ada perubahan strategi juga untuk promosi investasi di saat-saat seperti ini? Strategi promosi kita paling tidak dua hal, Mbak Neke. Yang satu adalah kita mencari yang baru, tapi juga kita memperhatikan dan memelihara yang ada, yang lama. Mencari yang baru di masa yang sulit ini memang tantangan. Tapi kita lihat bahwa ada perusahaan-perusahaan existing banyak malah yang sudah ada di sini di depan mata kita dan mereka menemui kesulitan di masa-masa sulit ini. Dan kita datang ke mereka, what can we do to help you? Dan di 2019 akhir itu ada potensi perusahaan-perusahaan yang seperti ini sebesar 708 triliun. Yang ada di sini tapi masih mangkrak. Mangkraknya macam-macam, terutama masalah tanah. Misalnya tanahnya belum selesai, perizinannya mandek, ada beberapa hal mereka terkendala di sana sini, dan itu kita kawal, kita terjunkan tim khusus untuk bisa membantu mereka. Alhamdulillah sampai sekarang dari 708 itu mungkin sekitar 60%-nya sudah terrealisir, Mbak. Itulah yang salah satunya membuat realisasi Indonesia di tahun lalu itu lumayan. Jadi di saat negara-negara lain terjerembab gitu, turunnya secara global juga turun sampai minus 24%, di kita turunnya tidak terlalu tajam, kita terbantu oleh adanya perusahaan-perusahaan existing yang terkendala, yang mangkrak, lalu kita bantu terselesaikan masalahnya sehingga mereka bisa merealisasikannya. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita nggak jelek-jelek amat. Gitu. Dan pertumbuhan realisasi investasinya juga terbantu. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya kekuatan dari pengawalan. Ini terkait juga sih sebenarnya dengan pengawal yang tadi yang ada existing. Kalau kita kawal, mereka merasa nyaman, mereka merasa terbantu, mereka merasa pemerintah hadir. Dan itu memberikan optimisme dan memberikan semangat juga kepada mereka, dibantu oleh kita untuk bersama-sama merealisasikan investasinya. Kita teleponin dengan kita bentuk tim khusus untuk menelponin mereka secara intensif 2 hari sekali, 3 hari sekali. Apa yang bisa kita bantu? Apa masalah Anda? Oh masalahnya ini, terus kita selesaikan. Setelah selesaikan kita telepon lagi, apa lagi? Mereka datang dengan masalah kedua, kita selesaikan. Kita telepon lagi, ada masalah apa lagi sampai mereka bilang udah masalahnya sudah selesai, kita sudah terrealisir. Dengan begitu itu mereka tidak hengkang, mereka merasa nyaman di sini. Beberapa malah ada yang dibujuk, dirayu.
untuk pindah ke negara lain. Gitu. Mereka memperlihatkan ininya, ini loh Pak, emailnya atau apanya gitu. Lalu apa reaksi Anda? Kita tanya, Anda mau pindah? Tidak, kita tetap ingin di Indonesia. Dan itulah rasa kenyamanan itulah yang kita timbulkan sehingga investor itu tidak hengkang dan makin semangat untuk merealisasikan investasinya. Demikian, Mbak. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Senang sekali bicara dengan Anda, Pak Indra Darmawan, staf ahli Menteri Investasi Bidang Ekonomi Makro, telah bersama kami di Economic Update Power Lunch kali ini. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.